Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab yang berkaitan dengan as-siyam. Dan kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila tersisa separuh atau setengah dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis yang hasan sahih. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang maknanya serupa dengan hadis yang barusan kita baca. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah pula. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kedua hadis yang barusan dibaca ini menjelaskan, seakan-akan menjelaskan bahwasanya berpuasa sunnah di pertengahan bulan Sya'ban adalah terlarang. Akan tetapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menggabungkan dalil-dalil, kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lainnya, maka dapat kita jumpai bahwasanya itu tidak secara mutlak. Larangan tersebut tidak secara mutlak. Bahwasanya ada dalil yang menyatakan dibolehkannya berpuasa setelah masuk setengah bulan Sya'ban. Di antaranya adalah hadis yang telah berlalu kemarin ya, atau hadis yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. La taqaddamu Ramadan bi saumin yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahului ya, berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Maka dapat dipahami dalam hadis tersebut, yang kalau masih tanggal 16 ya, tanggal 17, tanggal 18, maka belum termasuk larangan tersebut. Ya. Jadi, ana ulangi lagi, dari hadis yang telah berlalu kemarin, ini mafhum muwafaqahnya dapat kita pahami bahwasanya tanggal 16 sampai tanggal 28 belum terlarang. Karena yang dilarang 1 atau 2 hari, tanggal 29 atau tanggal 30. Apa sebab dilarangnya? Karena dikhawatirkan seorang mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Karena kita tahu puasa yang wajib hanyalah di puasa bulan Ramadan, atau puasa yang wajib hanyalah pada bulan Ramadan saja. Namun tatkala seorang berpuasa sejak tanggal 29 atau 30 ya, sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan,
maka dikhawatirkan dia terjerumus mewajibkan sesuatu yang Allah tidak pernah wajibkan sebelumnya. Baik. Ini dalil pertama ya. Bahwasanya puasa di setengah bulan Sya'ban tidak dilarang secara mutlak. Kecuali 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, ya. Kemudian dalil yang kedua dapat kita dapati pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'ban. Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW kana yasumu Sya'ban kullah. Kana yasumuhu illa qalila. Kata Aisyah, ya, istri Nabi SAW, beliau seorang yang sangat dekat dengan Nabi, ya. Beliau mengetahui keseharian Nabi SAW, bahkan sampai di dalam rumah pun beliau mengetahui. Apa kata Aisyah? Biasanya Nabi SAW, ya, biasanya Nabi SAW berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, kana yasumuhu illa qalila. Dan Nabi SAW berpuasa di mayoritas bulan Sya'ban, tidak berpuasa kecuali atau berpuasa kecuali sedikit saja yang tidak berpuasa. Baik. Jadi maka dari 2 hadis ini yang barusan dibaca bisa kita simpulkan ternyata ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Itu dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 28. Buktinya apa? Buktinya Nabi, uswah kita, ya, teladan kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa di mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. 6. Baik. Dan ini diamalkan oleh mayoritas ulama Syafi'i. Mayoritas ulama Syafi'iyah, mereka mengamalkan hadis ini, yaitu mereka berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Mereka, ya, ulama Syafi'iyah banyak yang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian mereka berkata, ya, tidak diperbolehkan, itu mereka maksudnya di sini ulama Syafi'iyah, mereka berkata yang tidak diperbolehkan dalam puasa bulan Sya'ban ini adalah orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Tidak biasa berpuasa, kemudian tiba-tiba mereka memulai puasanya dari pertengahan bulan Sya'ban. Inilah yang tidak diperbolehkan. Apabila seorang sudah terbiasa berpuasa sunnah, ya, kemudian datang pertengahan bulan Sya'ban, maka silahkan tetap berpuasa. Silahkan tetap berpuasa. Baik, ini jadi permasalahan sudah selesai, ya. Hukum berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa maka tidak mengapa. Tidak termasuk dalam larangan tadi. Nah, sekarang ada permasalahan, ya. Apa hukum berpuasa bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa, kemudian dia berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban? Maka ikhwan sekalian, para ulama khilaf dalam masalah ini. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Namun jumhur Syafi'iyah, ya, mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan larangan di sini maksudnya adalah haram. Larangan di sini maksudnya adalah apa? Haram. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Ar-Ruyani, dan ini juga dirajihkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Beliau mengatakan bahwa larangan di sini, larangan yang tadi di hadis yang sedang kita bahas ini, larangan di sini bersifat makruh saja. Bersifat makruh, bukan bersifat haram. Ini bagi orang-orang yang tidak biasa puasa sebelumnya, terus tiba-tiba puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Apa hukumnya? Maka tadi ada khilaf. Jumhur mazhab Syafi'iyah mengatakan haram. Larangan di sini maksudnya adalah haram. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Ar-Ruyani dan juga Imam An-Nawawi berpendapat bahwa larangan di sini adalah makruh. Baik, ini masalah kedua. Ini ada masalah kedua. Dan ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Bahwasanya ikhwan sekalian, hadis yang menjelaskan tentang larangan
berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban, ini terjadi perselisihan kesohihannya. Para ulama berselisih akan kesohihan hadis larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Jika sudah masuk 16 sampai 30 atau 16 sampai 30 ya, maka ada larangannya. Para ulama khilaf di sini. Ini sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya sama Ustaz Anfal ya, hafizahullah. Maka ikhwah sekalian, sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, Ibnu Qudamah mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis ini berarti tidak mengapa ya, tidak mengapa berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Karena hadisnya dhaif. Namun dan ini juga dikatakan oleh Imam Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ya, kalaupun hadisnya sahih ya, kalaupun hadis yang tadi kita baca ini, hadis tentang larangan berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban sahih, maka larangan tersebut hanya bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa. Ya. Adapun yang biasa berpuasa maka tidak mencakup larangan tersebut. Ini kata Syekh Utsaimin. Dan kata Syekh bin Baz, adapun Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz berpendapat bahwa hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Dan apa kata Syekh bin Baz di sini? Ini bisa diperhatikan ya. Syekh bin Baz berkata, "Hadza haditsun sahihun kama dzakara Syekh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani." Lihatlah di sini akhlak seorang Syekh bin Baz ya, rahimahullah. Beliau mengatakan hadis ini ketika ditanya bagaimana hadis atau bagaimana derajat hadis tentang larangan berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban, maka kata Syekh bin Baz, hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah. Beliau ini sebuah bentuk pujian ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maka beliau mengisyaratkan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Intinya masalah kedua tadi yang Anda bahas di sini, permasalahan derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan seperti Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Qudamah, Syekh Utsaimin termasuk, dan sebagian ulama yang lain mensahihkan seperti Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani, dan diantaranya adalah Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi mensahihkan dan beliau memasukkan ke dalam bab ini ya. Baik. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini ya. Yang pertama, hadis yang kita bahas ini adalah larangan atau dalil larangan berpuasa ketika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Namun larangan di sini bersifat yang rajih adalah bersifat makruh saja. Ini bagi orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa. Adapun yang terbiasa sunnah atau yang terbiasa berpuasa sunnah maka tidak mengapa. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah larangan yang terdapat pada hadis yang kita bahas ini tidak masuk di dalamnya bagi orang-orang yang melakukan puasa wajib. Seperti misalkan puasa qadha di pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak masuk dalam hadis ini. Atau seorang berpuasa nazar ya, dia nazar ingin berpuasa, kemudian melakukannya, ini wajib ya. Melaksanakan nazar adalah kewajiban. Kemudian dia melaksanakan puasa nazar tersebut pada pertengahan bulan Sya'ban, maka ini tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Kemudian faedah yang ketiga yang selanjutnya adalah hikmah larangan berpuasa pertengahan bulan Sya'ban ini, pertengahan kedua bulan Sya'ban, adalah untuk membedakan ya antara amalan yang wajib dan yang sunnah. Sebagaimana tadi yang Ana jelaskan. Karena dikhawatirkan kalau sudah memulai puasa sejak mendekati bulan Ramadan, seakan-akan mewajibkan sesuatu yang Allah tidak pernah wajibkan sebelumnya. Ini diantara hikmah larangan tersebut. Kemudian diantara hikmah yang kedua sudah disebutkan Ustaz Anfal kemarin, dikhawatirkan melemahkan seseorang ya. Ketika seorang sudah mulai berpuasa dari tanggal 15
udah puasa ya, atau tanggal 16. Kemudian pada saat masuk bulan Ramadan yang benar-benar pahala dilipat gandakan, pada saat itu dia melemah kualitas ibadahnya pada saat itu. Baik. Kesimpulan nih ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwa larangan di sini ya bersifat makruh, dan yang dilarang benar-benar mutlak dilarang adalah berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Karena ini dikhawatirkan mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Kemudian yang dilarang pula kata para ulama, kata Syekh Utsaimin adalah bahwasanya mengawali puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Misalkan seorang tersebut nggak pernah puasa sama sekali di bulan Rajab, di bulan Jumadil Akhir ya, Jumadil Ula, dia nggak pernah puasa. Kemudian dia memulai puasa sejak pertengahan bulan Sya'ban. Maka inilah yang dilarang oleh para ulama. Adapun orang-orang yang sudah terbiasa puasa Senin, Kemis ya, setiap bulannya, kemudian puasa Daud, bahkan ada yang puasa Daud, maka tidak mengapa bagi mereka untuk melanjutkan puasa bahkan sudah sampai pertengahan kedua bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.